Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 266 Liu Yi yang bersemangat. Di puncak Yunfei, jeritan hantu dan serigala Ye Chen bergema lagi, sedemikian rupa sehingga setengah dari sekte Heng Yue mendengarnya. Mendengar suara ini, murid-murid yang melewati puncak Yunfei tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Mengapa suara ini terdengar begitu sangat familiar? Itu anak Ye Chen. Tidak, aku tidak bisa. Seseorang berkata dengan heran, dia terluka sangat parah. Tulang dan meridiannya semua patah, dan seluruh tubuhnya sangat lumpuh sehingga dia tidak bisa lumpuh lagi. Ini keajaiban bahwa dia tidak mati. Bisakah kamu melolong? Mungkin kepala sekolah yang membantunya menghubungkan meridian tulang. Bahkan jika ini masalahnya, dia ditakdirkan untuk menjadi limbah yang tidak bisa diolah. Seorang murid merenungkan, saya mendengar bahwa yang dia makan adalah pil korosi tulang 5 pola, dan bahkan alam Kongming akan kehilangan kultivasinya, apalagi dia. Jadi, kita bisa menggertaknya di masa depan. Begitu kata-kata ini keluar, semua murid menoleh dan melihat ke atas dan ke bawah pada orang yang berbicara, seolah-olah mereka akan melangkah maju untuk menidurinya. Di tengah diskusi, Liu Yi, biografi sejati pertama dari Heng Yuezong, dibawa ke puncak Yunfei. Setelah itu, puncak Yunfei ditutup, dan Yang Dingtian dengan tegas memerintahkan untuk tidak menyebarkan situasi di gunung, sehingga para tetua dan murid lain dari sekte Heng Yue tidak tahu apa yang terjadi pada puncak Yunfei. Di depan kolam jade spirit, Chu Linger terus memercikkan cairan roh di kolam jade spirit untuk memaksimalkan esensi di kolam jade spirit. Kemudian, selanjutnya, Ye Chen akan menyembuhkan luka Liu Yi di kolam jade spirit. Lagi pula, dia masih tidak menahan tekanan dan menceritakan rahasia kemampuan Tianji untuk menyembuhkan luka Dao. Namun, meski dia tidak mengatakan apa-apa, dia masih akan menyembuhkan luka Liu Yi. Ketika dia berada di bawah guntur surgawi sebelumnya, dia tidak tahu bahwa guntur surgawi dapat menyembuhkan luka Dao, dan dia belum pernah melihat Liu Yi pada saat itu, dan dia tidak tahu bahwa Liu Yi memiliki luka Dao. Jika tidak, dia pasti akan membantu. Aku berkata, bisakah Tianji Tianlei benar-benar menyembuhkan luka Dao? Di samping itu, Su Fu masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Ye Chen. Elder, ini yang ke-32 kalinya. Ye Chen mengangkat telinganya, jangan khawatir, aku bisa menyembuhkannya jika aku bilang bisa disembuhkan. Tidakkah kamu merasa lega ketika aku melakukan sesuatu? Aku percaya, aku percaya. Su Fu tersenyum bahagia. Kamu, saudara muda Ye. Di sisi lain, Liu Yi, yang baru saja masuk, melihat sekilas Ye Chen, karena Ye Chen berdiri di tengah kerumunan, mungkin hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Jadi dia terlihat sangat menarik. Ini sama seperti ekspresi Chu Xuaner ketika mereka melihat Ye Chen. Liu Yi juga tertegun di tempat. Liu Yi dapat mengingat betapa parahnya Ye Chen terluka selama 3 kompetisi besar, dan juga mengingat keadaan Ye Chen ketika dia memakan pil erosi tulang 5 pola, dan bahkan lebih mengingat tragedi larangan sombong Ye Chen setelah menggunakannya secara paksa. Dia adalah orang yang tidak berguna yang tidak bisa lagi digunakan. Sekarang, melihat Ye Chen berdiri di sini, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Yier, aku akan menjelaskan beberapa hal kepadamu secara mendetail sebagai seorang guru di masa depan. Ayo obati luka Daomu dulu. Melihat Liu Yi seperti ini, Yang Dingtian tersenyum lembut. Segera setelah kata-kata ini keluar, cahaya tajam melintas di mata redup Liu Yi, dan dia menatap Yang Dingtian dengan penuh emosi. Tuan, dapatkah Anda menyembuhkan luka Dao saya? Sekali waktu, dia mengaum di dalam hatinya, dan dia terluka oleh Dao, yang memotong jalur kultivasinya. Dia adalah murid sejati pertama dari sekte Heng Yue, tetapi dia tidak bisa berjuang untuk kemuliaan sekte tersebut. Sebaliknya, setelah 3 kompetisi besar, dia menjadi orang yang tidak berguna, yang membuatnya sangat tidak berdaya dan tidak mau. Sekarang, bagaimana mungkin dia tidak senang mendengar seseorang sedang menyembuhkan lukanya? Apakah Anda perlu menyiapkan sesuatu? Susi terlalu bersemangat, dan Liu Yi, yang selalu tenang dan tenang, tampak sedikit tidak koheren. Kamu tidak butuh apa-apa. Ye Chen berkata, masuk saja ke kolam roh giok.
Begitu kata-kata ini keluar, Liu Yi tidak bisa menahan keterkejutannya, menatap Ye Chen, dan kemudian pada Yang Dingtian dan yang lainnya. Dia tidak bodoh, jadi dia tahu bahwa Ye Chen adalah orang yang menginginkannya menyembuhkan lukanya. Sekali lagi, dia tercengang. Namun, dia bergegas ke kolam roh giok, menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di dalam. Mungkin sakit sedikit, kakak senior menanggungnya. Ye Chen telah mengorbankan guntur langit, yang menutupi seluruh tubuh Liu Yi, membungkus jiwa Liu Yi, dan menemukan noda air mata di jiwanya. Dengan baik. Segera, ekspresi kesakitan muncul di wajah Liu Yi, tetapi dia menggertakkan giginya dan bertahan bahkan tanpa berteriak kesakitan. Melihat ekspresi menyakitkan Liu Yi, Yang Dingtian dan yang lainnya ingin melangkah maju, tetapi akhirnya berhenti. Saudaraku, apakah menurutmu Tian Lei dapat menyembuhkan luka Tao Yier? Di samping, Pang Pangcuan mengalihkan pandangannya dari Yulingci ke Yang Dingtian. Cedera Ye Chen telah sembuh, jadi dia mungkin bisa menyembuhkan Yier. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Chen sambil tersenyum, si kecil ini telah menciptakan terlalu banyak hal yang mustahil, aku yakin dia bisa. Namun, saya benar-benar tidak menyangka kesengsaraan surgawi dapat menyembuhkan luka Dao. Su Fu mengelus janggutnya dengan ringan, terus-menerus mendesah. Jika Ye Chen tidak memberi tahu mereka, saya khawatir mereka tidak akan pernah tahu. Jika Ye Chen benar-benar dapat menyembuhkan Yier, bukankah Sekte Heng Yue saya memiliki dua jenius yang tak tertandingi, kata Master Daoxuan dengan senyum di wajahnya. Itu benar. Ekspresi semua orang menjadi gembira, jadi Ye Chen tidak mengatakan apa-apa. Orang ini adalah monster. Adapun Liu Yi, bakatnya juga bisa disebut monster. Baik Hua Yun maupun Zhou Ao tidak bisa menjadi lawannya. Dengan cara ini, Ye Chen dan Liu Yi akan menjadi dua jenius tak tertandingi dari Heng Yuezong. Keberadaan mereka telah memberikan harapan Yang Dingtian dan yang lainnya, dan itu adalah harapan yang sangat cerah. Nak, kamu sangat misterius. Di tengah diskusi, Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam, dan tidak bisa tidak melihat ke atas dan ke bawah pada muridnya. Dia mampu menyembuhkan lukanya, yang benar-benar memberinya terlalu banyak kejutan dan kejutan. Kakak, kamu telah memilih murid yang baik. Chu Linger tidak bisa membantu tetapi mengedipkan matanya. Linger, mengapa kita tidak menemukan waktu untuk memanggil anak ini dan berbicara dengan baik? Chu Xuaner memiringkan kepalanya dan menatap Chu Linger sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, setengah dari pipi Chu Linger memerah. Dia sangat pintar, bagaimana dia bisa gagal untuk mengerti ketika Chu Xuaner akan membicarakannya, bukankah itu tentang kesuciannya? Jika mereka tidak bergabung untuk melawan musuh kemarin, Chu Xuaner tidak akan pernah mengetahui rahasia ini. Itu kecelakaan. Chu Linger menundukkan kepalanya, mengaduk ujung bajunya dengan keras. Kenapa kalian berdua tidak tidur bersama malam ini? Oh, adikku. Chu Linger menghentakkan kakinya dan berlari keluar dengan pipi tertutup. Melihat Chu Linger yang berlari keluar, meskipun Chu Xuaner tersenyum, ada sedikit kerumitan di matanya yang berair, entah kenapa, dia juga memiliki perasaan masam di hatinya. Dengan baik. Di kolam roh giok, Liu Yi mengerang lagi kesakitan. Wajahnya sudah sepucat kertas, dan masih ada keringat dingin yang menetes di dahinya, namun nafasnya yang tidak teratur menjadi lebih tenang. Paman, apakah kamu tahu kekuatan apa yang mencegat kita? Di sini, sementara Ye Chen memanipulasi Tian Lei untuk menyembuhkan Liu Yi, dia memandang Yang Dingtian dan yang lainnya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang menjadi dingin dalam sekejap. Saya khawatir Heng Yuezong tidak pernah menderita kerugian sebesar itu, dia hampir kehilangan seluruh pasukannya ketika dia berpartisipasi dalam 3 kompetisi besar. Masih menyelidiki. Mengenai pertanyaan Ye Chen, Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya menjadi semakin dingin, jika Anda memberitahu saya siapa yang berkomplot melawan Heng Yue, saya pasti tidak akan melepaskannya. Saya tidak tahu apakah semua master pernah mendengar tentang Jenderal Kematian Yin Ming. Ye Chen bertanya dengan sengaja atau tidak sengaja. Bab 267 lalu. Jenderal Kematian. Semua orang mengerutkan kening dan menatap Ye Chen, apakah kamu tahu sesuatu? Jenderal Kematian Yin Ming, dengan tubuh orang mati, dijiwai dengan kekuatan segel kutukan, dimurnikan menjadi senjata pembunuh, tubuhnya sangat kuat, sebanding dengan keabadian King Kong. Ye Chen meniru kata-kata Taixu Gulong. Maksudmu, kedua mayat yang mengepung kita adalah jenderal yang mati. Ye Chen mengangguk, memberikan alasan acak, dan berkata,
Saya berada di Zhengyang Zone sebelumnya, dan saya adalah anggota Paviliun Informasi. Saya tidak sengaja menemukan sebuah rahasia. Zhengyang Zone telah lama mencari mayat kuno yang kuat. Sekarang yang kupikirkan, mereka mencari mayat kuno, mungkin itu untuk memurnikan jenderal dunia bawah yang mati. Zhengyang Zone. Mendengar tiga kata ini, tidak hanya Yang Dingtian, tetapi semua orang yang hadir memiliki kilatan dingin di mata mereka. Pasti mereka. Pang Dacuan berkata dengan dingin, selain Sekte Zhengyang, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa memahami rute pulang kita dengan begitu akurat dan berani menyerangku Heng Yue dengan begitu berani. Seharusnya mengira itu mereka. Menjijikkan bermain dengan mayat. Ayo berperang. Teriak Pang Dacuan. Diam. Pang Dahai mengutuk, mengisyaratkan dia untuk mengunjungi Yang Dingtian. Yang Dingtian menyipitkan matanya sedikit, ekspresinya berkerut, dan wajahnya merenung. Sebagai kepala sekolah Heng Yue, dia secara alami berpikir berbeda dari Pang Dacuan, bahkan jika kita tahu bahwa itu adalah Zhengyang Zone, tidak pantas untuk memulai perang sekarang. Kami telah mengalami kekuatan jenderal kematian dunia bawah. Meskipun kekuatannya tidak sebagus realem Kuaso Heaven yang asli, setidaknya lebih kuat dari puncak realem Kongming. Sekarang kita bahkan tidak tahu caranya banyak jenderal kematian Yin bersembunyi di Sekte Zhengyang. Saya setuju dengan Master. Ye Chen mengangguk, kekuatan tempur keseluruhan Heng Yue tidak sebaik Zhengyang Zone. Jika Zhengyang Zone benar-benar memiliki sejumlah besar jenderal mati Yin Ming, begitu pertempuran ini dimulai, itu akan menjadi bencana bagi Heng Yue kita. Kita akan membicarakannya nanti. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, tetapi rasa dingin di matanya tidak pernah hilang dari awal hingga akhir. 4 jam kemudian, setelah napas keruh Liu Yi, Ye Chen akhirnya merobek telapak tangannya. Iyer. Melihat ini, Yang Dingtian dan yang lainnya melangkah maju satu demi satu, memeriksa dengan mata lebar mereka, dan melihat bahwa luka Dao Liu Yi telah sembuh, mereka langsung sangat bersemangat. Saudara muda Ye, terima kasih banyak. Liu Yi membungkukkan tangannya kepada Ye Chen dengan tulus. Kakak Liu, aku tidak tahan. Ye Chen buru-buru menghentikannya. Baik. Yang Dingtian tidak bisa menahan tawa, menepuk bahu Liu Yi dengan satu tangan, dan menepuk bahu Ye Chen dengan tangan lainnya, dengan kalian berdua, mengapa khawatir Heng Yue saya tidak makmur? Nak, kamu benar-benar bintang keberuntungan Heng Yue-ku. Masa depan Heng Yue saya cerah. Ini adalah mantra untuk menipu surga. Di sini, Yang Dingtian telah menyerahkan masing-masing jimat kepada Ye Chen dan Liu Yi. Jimat ini dapat menutupi aura Anda, dan dengan segel mantra ini, di mata orang luar, Anda masih mereka yang menderita cedera Dao masih lumpuh yang tidak bisa berkultivasi, dan tidak dapat dihindari bahwa orang-orang yang nakal akan menatap Anda, jadi Anda harus tetap rendah hati, dan biarkan kecemerlangan Anda mekar ketika Anda sudah dewasa dan mampu melindungi dirimu sendiri. Aku mengerti apa maksud Tuan Guru. Ye Chen terkekeh, jangan keluarkan uangmu. Jadi, aku akan membawa Yier ke kolam Huaking dulu. Yang Dingtian tidak lupa menepuk bahu Ye Chen, besok, aku akan merayakannya untukmu. Oke, Ye Chen terkekeh, tahu bahwa sesuatu yang baik pasti terjadi. Aku akan pergi dulu. Yang Dingtian bertindak dengan penuh semangat, mengangkat jubahnya dan berjalan ke dalam kehampaan. Liu Yi juga dibawa pergi olehnya. Sekarang luka Tao Liu Yi telah sembuh, ini adalah waktu yang tepat untuk berlatih. Kami juga akan pergi. Su Fu dan yang lainnya juga meninggalkan panggung satu demi satu, dan mereka tidak lupa menepuk bahu Ye Chen sebelum pergi, tersenyum bahagia. Setelah semua orang pergi, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik Chu Xuaner, dan tersenyum datar, baiklah, Tuan. Aku akan turun gunung untuk berjalan-jalan. Dengan mengatakan itu, dia akan melarikan diri. Namun, Chu Xuaner membawanya kembali pada saat berikutnya. Nak, tidakkah kamu berencana untuk menjelaskan beberapa hal? Chu Xuaner menatap Ye Chen sambil tersenyum, dan dengan ekspresi tersenyum ini, Ye Chen sangat berbulu, mengapa kamu tahu dengan baik selama 3 kompetisi besar? Jangan meneruskan teknik rahasia, dan langitmu bergemuruh, mata kirimu. Itu semua diwariskan kepadaku oleh seorang senior tua. Oke, aku tidak bertanya apakah kamu punya rahasia, jadi mari kita bicarakan hal lain. Chu Xuaner memandang Ye Chen dengan penuh minat, apakah kamu tahu mengapa aku dan kakakku gagal dalam teknik fusi rahasia di 9 penghalang kegelapan? Belum. Kenapa? Kenapa? Ye Chen menatap Chu Xuaner dengan rasa ingin tahu. Karena untuk melakukan teknik rahasia itu, kedua belah pihak harus digabungkan, dan keduanya masih perawan.
Tubuh perawan. Mendengar 4 kata ini, Ye Chen memiliki keinginan untuk melarikan diri di tempat. Orang bodoh dapat memahami arti dari kata-kata ini, yaitu, di penghalang 9 kegelapan, Chuling sang putra merekrut semua hal yang malam. Nak, apakah kamu memikirkan sesuatu? Chu Xuaner melipat tangannya di dadanya, dan menatap Ye Chen dengan penuh minat dan senyuman. Itu adalah kecelakaan. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, Ye Chen terbatuk. Lalu, Chu Xuaner mengedipkan matanya yang indah. Hati nurani langit dan bumi, saya pasif, saya. Apakah saya meminta Anda untuk mengatakan ini? Sebelum Ye Chen selesai berbicara, Chu Xuaner menamparnya dan menunggu Ye Chen dengan marah. Saya bertanya bagaimana Anda berencana untuk menangani masalah ini. Chu Xuaner benar-benar bingung, percikan masih mekar di matanya, dia benar-benar tidak tahu apakah Ye Chen benar-benar bodoh atau palsu, jadi ketika dia mendengar itu, pipinya tidak bisa menahan untuk tidak memerah. Di sini, Ye Chen hampir membenamkan kepalanya di selangkangannya, salah mengerti apa yang dimaksud Chu Xuaner, dan membuat lelucon besar. Akhirnya, bagaimana kamu berencana untuk menyelesaikannya? Chu Xuaner menatap tajam Ye Chen lagi. Kamu tidak bisa membiarkanku menikah. Menikahlah dengannya. Ye Chen terbatuk datar, bahkan jika aku setuju, dia mungkin tidak setuju. Jika kita benar-benar tidur di ranjang yang sama, aku khawatir aku akan dicubit oleh dia di tengah malam. Mencekiknya. Yo, kamu juga takut. Kenapa kamu tidak memikirkannya saat kamu genit? Tuan, apa yang Anda katakan salah? Ye Chen berhenti, situasinya mendesak pada saat itu, dan Anda juga tahu bahwa He Huan San begitu galak, jika saya tidak mengambil tindakan, adik Anda mungkin tidak berguna. Dari apa yang kamu katakan, aku harus berterima kasih padamu. Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya. Melihat ekspresi tersenyum Chu Xuaner, Ye Chen menyeringai, tidak perlu berterima kasih, pukul saja aku 2 kali di masa depan, aku. Jangan menamparkan wajahku, jangan menamparkan wajahku. Ah! Segera, jeritan seperti hantu dan serigala yang melolong bergema di Heng Yue lagi, membuat murid-murid Heng Yue berpikir bahwa Yun Feng sedang membunuh babi. Jeritan tidak tahu kapan mereka dimusnahkan. Di tepi kolam Yuling, Chu Xuaner sudah pergi. Sedangkan untuk Ye Chen, seluruh bumi tertahan di tanah, oh tidak, itu harus menjadi karakter besar yang tertanam di tanah, sepertinya seseorang menginjaknya. Segera, lelaki itu mengangkat kepalanya, melihat sekeliling, dan berdiri dengan kaku, untungnya, aku pintar. Saat dia berbicara, dia melompat ke kolam jade spirit dengan plop. Segera, dia duduk, menarik napas dalam-dalam, melakukan metode rahasia pemurnian tubuh, dan kemudian membuka pori-pori di sekujur tubuhnya, dengan panik melahap esensi yang terkandung di dalam kolam jade spirit. Kemudian, air di jade spirit pool mulai beriak, membentuk pusaran, dan esensi agung sepertinya menemukan lubang angin, bergegas menuju tubuh Ye Chen satu demi satu, mengalir ke tubuhnya melalui pori-pori seluruh tubuh Ye Chen. Ye Chen juga tidak pernah menolak siapapun yang datang, tubuhnya lebih seperti jurang maut, menghisap esensi agung di jade spirit pool. Hu. Segera, suara-suara seperti itu terdengar satu demi satu. Kolam roh giok lahir dari kumpulan berbagai ramuan, menyerap esensi langit dan bumi, dan menarik energi bumi di bawahnya. Esensi di dalamnya sangat agung, membantu tingkat kultivasinya meningkat. Bab 268 Hah. Begitu dia duduk, hari sudah malam. Dan kultivasinya juga meningkat dari tingkat pertama alam Yuan manusia ke tingkat ke-9 alam Yuan manusia, dan dia cukup dekat dengan puncak alam Yuan manusia. Momentumnya yang kuat membuat rambut hitamnya berkibar di langit. Naik. Hanya karena dia dengan tidak hati-hati melahap esensi dari kolam roh giok menjadi sangat tipis dan kemurniannya tidak sebaik sebelumnya. Muridku, orang aneh macam apa itu? Di kejauhan, sesosok samar berdiri, mulutnya penuh keheranan. Keesokan harinya, sebelum fajar, para murid dan tetua Heng Yuezong mengenakan jubah Tao yang baru. Jika Anda melihat ke bawah dari udara, itu penuh dengan sosok, seperti aliran, berkumpul menuju aula utama Sekte Heng Yue. Tidak hanya para murid dan sesepuh dari sekte dalam, tetapi juga para murid dan sesepuh dari sekte luar telah datang. Hari ini adalah hari perayaan. Untuk siapa? Itu wajar untuk merayakan pencapaian 9 murid dari sekte Heng Yue. Dalam 3 kompetisi besar, meskipun 8 dari mereka kalah dalam pertempuran,
mereka berhasil mencapai final, dan bahkan mengalahkan tubuh Xuanling legendaris yang tak terkalahkan, yang mengejutkan Dachu dan memenangkan kemenangan tak terbatas Heng Yuezong. Pada saat ini, dua baris tetua dan sesepuh dengan rapi berdiri di kedua sisi tangga 999 anak tangga di bawah Heng Yuezong. Di bawah perhatian semua orang, 9 sosok perlahan menaiki tangga, Ye Chen dari Heng Yuezong Yunfeng, Liu Yi dari puncak Tianxuan, Ni Feng dari puncak Yujian, Nangong Yue dari puncak Yuling, Si Tunan dari puncak Lian, puncak Tianquan Duan Yu, Yuxin puncak Yeruxue, puncak Tianzu Yang Bin, puncak Tianshan Xian. Itu benar, Ye Chen menduduki peringkat pertama, dia mengalahkan tubuh roh misterius, dan dia adalah murid sejati nomor 1 dari Sekte Heng Yue. Terlihat bahwa wajah Ye Chen dan Liu Yi pucat dan sakit, dan nafas mereka terkadang kacau, terkadang damai, terkadang kasar, dan terkadang lamban, orang tidak bisa menahan cemberut saat melihatnya. Ya, mereka menggunakan mantra intimidasi yang diberikan Yang Dingtian kepada mereka. Alasan melakukan ini mudah dimengerti, karena keduanya terlalu memukau, dan mereka pasti akan menjadi sasaran kekuatan besar. Langkah Yang Dingtian juga untuk menunjukkan kelemahan pada kekuatan besar, sehingga mereka merasa bahwa Ye Chen dan Liu Yi tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Dengan kata lain, ini untuk melindungi mereka siapa yang akan menyerang seseorang yang bukan ancaman bagi mereka. Buang waktu. Di sini, di depan aula utama di ujung tangga awan, Su Fu, yang berdiri di samping Yang Dingtian, tidak dapat menahan diri untuk mengelus janggutnya dengan lega ketika dia melihat 9 orang muncul terus-menerus. Ini adalah masa depan dari Heng Yue kami. Melihat mereka mengingatkanku pada masa lalu kita. Pendeta Daoxuan menarik napas dalam-dalam, tetapi tersenyum dengan emosional. 9 dari mereka pasti akan dicatat dalam sejarah Heng Yuezong. Masa depan Sekte Heng Yue cerah. Nak, aku sangat senang menjadi seorang guru. Melihat Ye Chen berjalan di bawah, Chu Xuaner menunjukkan senyum manis. Secara alami, tidak semua orang bahagia seperti mereka. Di bawah, di kedua sisi tangga awan, ada banyak orang dengan wajah muram. Tidak peduli betapa cantiknya kamu masih sia-sia. Ge Hong, kepala di Yang Peak di sekte luar, memandang Ye Chen dan tidak bisa menahan senyum kejam. Jadi bagaimana jika aku akan menjadi biografi sejati Heng Yue pertama untukmu? Itu hanya nama palsu, lagi pula, itu sia-sia. Orang asli Qingyang, kepala Yang Feng, orang luar, menatap Ye Chen dan tidak bisa membantu mencibir. Memberimu kehormatan semacam ini berarti memandang rendah dirimu. Seorang lumpuh yang tidak bisa berkultivasi, cepat atau lambat kamu akan ditolak oleh sekte. Zhao Zijing dari aula disiplin wajah sekte luar menjadi lebih ganas. Seperti mereka, seperti Zisan, Jiang Hao, Yin Ziping, Kong Chao, Zuo Qiuming, Jiang Yang dan lainnya, wajah mereka sebagian besar menyeramkan dan ganas, terutama ketika mereka melihat wajah pucat Ye Chen dan nafas yang tidak teratur. Senyum itu bahkan lebih tidak bermoral. Ye Chen, bagaimanapun juga kamu masih sia-sia, tunggu saja aku, ketika kita memasuki pintu dalam, kamu akan mati dengan cara yang buruk. Ah! Qi yang di samping mengaum di dalam hatinya, matanya merah darah, dan dia menatap Ye Chen. Dia adalah biografi sejati ke-8 dari Heng Yue. Kemuliaan hari ini seharusnya dia miliki, tapi itu karena Ye Chen yang dia lewatkan dia. Bunuh. Di samping itu, Qi Hao melakukan hal yang sama, berteriak di dalam hatinya, niat membunuhnya terhadap Ye Chen tidak bisa lagi ditahan. Tidak peduli seberapa tinggi kehormatan yang diberikan kepadamu, kamu masih sia-sia. Di samping, dada Su Xinyu naik turun dengan keras. Sampai sekarang, meskipun dia menyadari kesalahannya, dia masih menipu dirinya sendiri. Tentu saja, tidak semua murid seperti mereka. Sama seperti benjolan ini, seluruh tumpukan lemak, menatap Ye Chen dengan dua mata kecil, dia. Sialan, melihat anak ini, kenapa tanganku sangat gatal? Jangan bilang, aku juga. Di samping, Xie Yunyu berkata dengan sungguh-sungguh. Apa-apaan Xiao Qiang yang tidak bisa dibunuh? Huo Teng menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, aku benar-benar berpikir dia sudah mati. Adik junior kita sangat luar biasa. Wang Lin dan yang lainnya menghela nafas, mata mereka penuh keheranan. Terima kasih telah hidup. Di samping, Qi Yue bergumam pelan, menatap Ye Chen, matanya yang indah penuh warna kompleks, junior kecil yang dia benci di masa lalu, sekarang dia hanya bisa mengagumi prestasinya. Lapisan ke-8 langit dan dunia bawah tidak membunuhnya. Melihat Ye Chen, ada diskusi di kedua sisi tangga awan.
Kudengar dia pernah menjadi murid Zheng Yangzong, dan dia juga mantan kekasih tubuh roh misterius. Seseorang berbisik, dalam pertempuran terakhir dari 3 kompetisi besar, dia bahkan mengalahkan tubuh roh misterius itu. Dunia ini benar-benar gila, ada celah besar, tubuh roh misterius dikalahkan olehnya, aku tidak bisa mengetahuinya, aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Kudengar dia masih memiliki api dan guntur langit yang nyata. Aku benar-benar meremehkannya. Merupakan keajaiban bahwa dia selamat setelah memakan pil erosi tulang Wen. Seseorang menghela nafas dan berseru, saya mendengar bahwa pada akhir dari 3 kompetisi besar, dia dipukuli setengah mati, dan dia dipukuli sampai mati setelah memakan gerhana Wen Pil. Basis kultivasi Bone Pil sama sekali tidak berguna, sulit dipercaya dia masih bisa berdiri. Tidak masalah jika kamu bisa berdiri. Seorang pahlawan tidak menyebutkan keberaniannya saat itu. Sekarang dia hanyalah orang yang tidak berguna. Aku berkata, nak, apakah kamu binatang buas? Si Tunan, yang sedang berjalan di tangga awan, mau tidak mau melirik Ye Chen, yang berdiri di paling kiri. Sangat menggantung. Seperti dia, Ni Feng, Nan Gongyue dan Duan Yu juga penuh kejutan. Jika mereka tidak melihat Ye Chen di sini hari ini, saya khawatir mereka akan berpikir bahwa Ye Chen terbaring di ranjang rumah sakit. Setelah menderita luka yang begitu serius, mereka bisa hidup dan menendang hanya dalam 1 malam, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Itu master-master yang menghubungkan meridian. Ye Chen tersenyum santai. Itu benar-benar luar biasa. Si Yan menyela. Jika itu aku khawatir aku sudah lama melapor ke Raja Yan. Ye Ruxue menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Mengenai masalah kultivasi, jangan ambil hati. Jika ada yang berani menggertakmu di masa depan, aku akan membunuhnya. Kata-kata si Tunan membuat Ni Feng dan yang lainnya mengerutkan kening. Meskipun Ye Chen dapat berdiri, mereka tahu bahwa kultivasi Ye Chen telah hancur dan fondasi kultivasinya telah hancur, dan dia tidak dapat berlatih lagi. Karena alasan ini, mereka merasa sedikit bersalah. Jika bukan karena Ye Chen, mereka mungkin mati di penghalang 9 kegelapan. Mengenai kata-kata ini, Ye Chen dan Liu Yi tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Mereka berdua tahu yang terbaik di dalam hati mereka bahwa mereka bukan orang yang tidak berguna sekarang, jika bukan karena mantra pengganggu, aura mereka akan jauh lebih kuat dari yang lain. Secara alami, mereka berdua tidak akan memberitahu si Tunan dan yang lainnya tentang hal-hal ini. Masih kalimat yang sama, demi keselamatan, selalu baik untuk berhati-hati. Jika tidak, kekuatan sekuat Zheng Yangzong pasti akan berusaha menyingkirkan mereka berdua untuk menghindari masalah di masa depan. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Chen dan yang lainnya telah melangkah ke peron dan berdiri dengan rapi. Oke. Melihat 9 orang itu, Yang Dingtian tersenyum puas. Paman Tuan, cepat dan ambil hadiahnya. Aku sedang terburu-buru untuk buang air kecil. Si Tunan menyeringai, aku tahu, apakah kamu sudah menyiapkan harta untuk kami? Itu wajar. Yang Dingtian tertawa terbahak-bahak, kamu akan memperjuangkan kemuliaan untukku, Heng Yue, dan tentu saja aku, kepala sekolah, tidak akan pelit. Saat dia mengatakan itu, Yang Dingtian melambaikan jubahnya, dan 9 tas penyimpanan terbang keluar, melayang di depan Ye Chen dan yang lainnya. Secara alami, Yang Dingtian adil, dan hadiahnya secara alami berbeda. Orang-orang seperti Liu Yi dan Ye Chen secara alami memiliki lebih banyak hadiah, dan orang-orang seperti Ni Feng dan Nan Gongyue memiliki lebih sedikit hadiah. Senang punya uang. Ye Chen menyingkirkan tas penyimpanan dengan jentikan tangannya, dan melihat ke dalam, benar-benar ada banyak uang. Oke, ayo duduk. Yang Dingtian melambaikan tangannya. Aku akan minum. Begitu Yang Dingtian selesai berbicara, si Tunan menarik Ye Chen dan yang lainnya pergi. Kepala sekolah sudah berbicara, jadi para murid dan tetua secara alami tidak akan menganggur. Perjamuan telah disiapkan sejak lama, dan hari ini adalah perayaannya. Bagaimana dengan mengatakan bahwa hal-hal dari bulu berkumpul bersama dan orang-orang dibagi menjadi beberapa kelompok? Orang-orang seperti Ye Chen, Xiong Er, Huo Teng, Xie Yun, dan Si Tunan berkumpul bersama, tetapi orang-orang seperti Qi Yang, Qi Hao, Zhuo Qiuming, dan Kong Chao berkumpul bersama, seperti Daoxuan Zhenren, Su Fu, dan Pang Dachuan. Berkumpul, seperti Zhao Zijing dan Ge Hong. Perjamuan perayaan itu sangat panas. Nak, ibumu, apakah kamu tahu bahwa aku pergi ke puncak Yunfei setiap hari untuk memberi penghormatan kepadamu?
Di depan meja anggur, suara Xiong Er adalah yang paling keras, dan suaranya sangat tinggi, tidak tahu malu. Jangan katakan apa-apa, ayo lakukan. Ye Chen terus terang, dia tidak menggunakan gelas anggur, mengambil botol anggur, dan melakukannya secara langsung. Kita akan berteman baik lagi, hahaha. Kami akan melindungimu mulai sekarang, siapapun yang berani menggertakmu, aku akan membunuhnya. Sialan, simpan beberapa untukku. Ketika semua teman berkumpul, tak terelakkan untuk menghela nafas dan kagum. Ketika mereka mendengar berita kematian Ye Chen hari itu, banyak orang diam, dan seorang Yiren diam-diam menangis. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Ye Chen masih hidup, suasana hati mereka dapat dibayangkan. Keheranan Ye Chen membuat mereka kagum, dan pasang surut Ye Chen membuat mereka menghela nafas. Meskipun dia selamat, dia menjadi cacat yang tidak bisa berkultivasi, dan sejak itu dia tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi. Apa, dia belum mati? Bagaimana mungkin dia belum mati? Di sini, suara geram Cheng Kun bergema di aula utama Sekte Zhengyang. Itu informasi dari. Di bawah, seorang penatua berkata dengan patuh, Heng Yuezong sedang mengadakan pesta perayaan sekarang, dan orang dalam Zhengyang Zongku memang melihat Ye Chen muncul di sana. Bajingan, teriak Cheng Kun dengan marah, menghancurkan meja di sampingnya dengan telapak tangannya. Kepala sekolah, mengapa khawatir? Seorang tetua berpakaian ungu mengelus janggutnya dengan santai, dia sudah menjadi orang yang tidak berguna, dan hidup mungkin lebih tidak nyaman daripada mati. Selain itu, tidak mudah membunuhnya sebagai orang yang tidak berguna. Bab 269 Harta Karun Seni Segudang. Di malam hari, di depan aula utama Sekte Heng Yue, ada sosok yang goyah. Meskipun mereka semua adalah biksu dan dapat menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menghilangkan alkohol, terlalu banyak orang yang masih tidak mau melakukannya, jarang mereka mabuk, dan mereka masih sangat menikmati perasaan ini. Saya tidak tahu berapa lama sebelum sosok di seluruh gunung berangsur-angsur pergi. Namun, Ye Chen dan 9 dari mereka tidak kembali ke puncak gunung masing-masing, melainkan dibawa ke istana bawah tanah oleh Yang Dingtian. Pada saat ini, mereka berdiri di depan gerbang batu besar, gerbang batu itu disegel dan memancarkan atmosfer kuno, tertutup rapat dengan rune, dan ada 2 tetua yang menjaga gerbang. Ini sangat misterius. Ye Chen meliriknya dan tidak bisa tidak kagum. Paman Tuan, tempat macam apa ini? Di sini, si Tunan telah tenang, melirik Simen, dan kemudian menyembunyikan pandangannya pada Yang Dingtian. Istana Seni Segudang. Istana 10.000 seni. Semua orang menatapku dan aku melihatmu. Tidak sulit untuk melihat dari mata mereka bahwa mereka tidak tahu bahwa Heng Yuezong memiliki tempat ini. Istana 10.000 seni telah ada sejak berdirinya Sekte Heng Yue. Mengetahui keraguan semua orang, Yang Dingtian tersenyum lembut, dan berkata perlahan, aula ini menyatukan sentimen dan konsep artistik leluhur Heng Yue saya. Pemahamannya adalah harta karun Sekte Heng Yue saya. Ada tempat yang bagus. Mata semua orang berbinar. Tempat yang bagus, pasti tempat yang bagus. Yang paling bersemangat adalah Ye Chen, yang siap meniru banyak teknik mistik di Istana 10.000 seni. Bersenandung. Bersenandung. Di sini, gerbang batu besar perlahan dibuka, dan udara misterius serta perubahan udara melonjak keluar. Masuk. Batas waktu 9 hari, jangan serakah, Yang Dingtian tersenyum lembut. Baik. Itu adalah si Tunan, yang bergegas masuk seperti seberkas cahaya sebelum Yang Dingtian selesai berbicara. Setelah itu, Liu Yi, Ni Feng dan Nan Gongyue juga masuk satu per satu. Ye Chen berada di ujung barisan, dan berjalan masuk. Begitu dia masuk, Ye Chen merasakan matanya bersinar, ada dunia di dalamnya, aneh, dan udaranya penuh dengan aura misterius, dan ada banyak konsepsi artistik yang terjalin di sini. Bahkan jika dia tidak menggunakan Xian Lunyan, dia bisa dengan mudah menangkapnya. Hanya kamu. Si Tunan, yang pertama kali masuk, tampaknya telah menangkap konsepsi artistik yang bagus. Dia sudah duduk bersila di tanah, memejamkan mata, dan bermeditasi untuk memahami. Adapun Liu Yi, Ni Feng, dan Nan Gongyue, mereka juga menemukan metode rahasia yang mereka inginkan, dan kemudian duduk bersila di tempat itu, memahaminya dengan tenang. Melihat ini, Ye Chen tidak menganggur, dan berjalan menuju ke dalam. Ruang aula harta karun 10.000 seni ini sangat besar, dan tanpa kemajuan lebih lanjut, dia dapat melihat aura misterius melayang, yang masing-masing berisi kurang lebih semacam konsepsi artistik misterius, atau pemahaman tentang kultivasi.
Segel Hunyuan. Telapak tangan kreasi. Ling Xiaozi. Sepanjang jalan, Ye Chen menemukan banyak konsep artistik dari seni rahasia, tetapi dia tidak duduk untuk memahaminya, karena kekuatan mistiknya pada dasarnya tidak berasa baginya. Zeng, zeng, zeng. Segera, dentang pedang terdengar, membuatnya berhenti tanpa sadar. Di depan, ada puluhan ribu ki misterius terbang bola-balik, dan masing-masing dari mereka sangat tajam tak perlu dikatakan, ki misterius ini membawa teknik rahasia pedang, dan jumlahnya tidak sedikit. Itu dia. Ye Chen berjalan dalam satu langkah, duduk bersila di tanah, menggambar konsepsi artistik dari setiap pedang. Zeng, zeng, zeng. Aura misterius yang membawa seni pedang rahasia itu tampaknya memiliki spiritualitas, mereka ditarik oleh Ye Chen dan berkumpul ke arah Ye Chen satu demi satu, berlama-lama di sekitarnya, dan dentang pedang sangat menusuk telinga. Pikiran Ye Chen jernih, dan dia telah melarikan diri ke ranah rahasia pedang. Dia menemukan bahwa teknik rahasia yang terkandung dalam dunia pedang rahasia ini termasuk serangan, pertahanan, dan integrasi keterampilan. Ini sangat bagus. Senyum muncul di sudut mulut Ye Chen, benar-benar terbenam di dalamnya. Semuanya berjalan dengan tertib, masing-masing dari 9 murid warisan sejati melingkar di lapangan, memahami dengan tenang, dan istana seni segudang menjadi sangat sunyi. Puncak Yunfei, Paviliun Yunfei. Chu Xuaner duduk di sana, mengistirahatkan pipinya dengan satu tangan, menatap Chu Linger di sampingnya, dan tersenyum, adikku yang baik, apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Oh adikku, apakah kamu bersikeras untuk mempertahankan masalah ini? Chu Linger tersipu malu. Bukannya aku menahannya, kamu harus mengungkapkan pendapatmu tentang masalah ini. Apa gunanya? Chu Linger semakin tersipu, dia tidak bisa membantu menundukkan kepalanya, dan kata-katanya tersendat. Linger, jangan pura-pura bingung. Chu Xuaner tersenyum lagi, berdiri, dan berpikir untuk pergi keluar, aku akan memberimu beberapa hari untuk memikirkannya, jika kamu setuju, saudari, aku akan segera mempersiapkan pernikahanmu. Pernikahan. Mendengar dua kata ini, Chu Linger mau tidak mau mengangkat kepalanya, menatap Chu Xuaner yang terus pergi, mengerutkan bibirnya, dan bergumam pelan, tapi saudari, dia jelas menyukaimu. Zeng, zeng, zeng. Di Istana 10.000 Seni, Ye Chen telah duduk selama 3 hari. Selama periode ini, dia tidak pernah bangun. Selama periode ini, ia terus menarik energi misterius, menangkap konsepsi artistik di dalamnya, dan memahaminya secara diam-diam. Dalam konsepsi artistik, Ye Chen terus berevolusi kembali, menggunakan Xian Lunyan untuk menyimpulkan misteri dari banyak rahasia pedang, untuk menemukan asalnya. Kata-kata yang membosankan itu sederhana, dan mudah untuk menemukan esensinya. Ada kibawaan dan susunan 8 trigram untuk pertahanan, Feng Shen Jue dan Bahuang menebas untuk serangan tunggal, tapi aku memiliki kekuatan supranatural yang hebat untuk serangan kelompok. Dengan mata terpejam, Ye Chen terus bergumam. Dengan begitu banyak seni rahasia pedang, apakah mungkin menggabungkannya menjadi satu seni rahasia? Pedang, pemimpin 100 tentara, anggun dan tajam. Aku ingin memalsukan hukum 10.000 pedang, mengubah satu pedang menjadi 10.000 pedang, dan mengubah 10.000 pedang menjadi satu. Wan Jian, Cao Zong. Itu kamu. Senyum muncul di sudut mulut Ye Chen lagi. Kali ini, pikirannya terus mengembara dalam konsepsi artistik dari banyak pedang, mencampurkan esensi dari banyak seni pedang rahasia menjadi satu, dan menyimpulkan serta berevolusi melalui Xian Lunyan. Dia duduk selama 3 hari lagi. Pada hari ke-6, ada perubahan di sekujur tubuhnya, dengan energi pedang bertahan, dan pedang berdentang, dan itu bukan dentang satu pedang, tapi banyak pedang berdentang, yang sangat menusuk telinga. Pada hari ke-7, dia perlahan bangun, tapi tetap tidak membuka matanya. Zeng. Dengan dentang pedang langit merah muncul di tangannya dan perlahan ditarikan olehnya. Selanjutnya, ini adalah proses yang panjang. Sambil tenggelam dalam konsep artistik pedang, dia mengayunkan pedang Cixiao. Gerakannya terkadang lambat dan terkadang cepat, pedangnya terkadang diam dan terkadang berdentang, dan gerakan pedangnya terkadang tajam dan terkadang datar. Dengan cara ini, 2 hari lagi berlalu dengan tenang. Ini hari terakhir, ayo pergi. Si Tunan adalah yang pertama berdiri, tetapi dia masih dalam suasana hati yang baik. Sepertinya dia telah mempelajari teknik rahasia yang bagus selama 9 hari di Istana 10.000 Seni. Betapa beruntungnya. Si Yan juga berdiri. Aku merasa bahwa seluruh keadaan pikiranku telah dihaluskan. Ye Ruxue juga selesai, dan berjalan perlahan,
tersenyum seperti bunga, menilai dari ekspresinya, sepertinya dia tidak menganggur selama 9 hari ini, dan dia telah belajar teknik rahasia yang bagus. Ayo pergi. Dari arah lain, Liu Yi, Nifeng dan Nan Gongyue juga berjalan, semuanya dalam suasana hati yang baik. Hah! Ye Chen. Semua orang berkumpul, Si Tunan mengamati sekeliling, tetapi tidak menemukan Ye Chen. Zeng, zeng, zeng. Saat semua orang terkejut, dentang pedang bergema dari kedalaman istana 10.000 seni. Tampaknya banyak pedang meringkik pada saat bersamaan, yang sangat menusuk telinga. Mungkinkah anak itu? Pergi dan lihatlah. Oh. Bab 270 10.000 pedang Chaozong. Ketika beberapa orang berjalan mendekat, mereka melihat pemandangan besar dari kejauhan. Di kejauhan, Ye Chen berdiri diam, tidak bergerak seperti lembing. Dia memejamkan mata, pakaian dan rambut putihnya bergerak secara otomatis tanpa angin, tetapi di sekitar tubuhnya ada bayangan pedang ilusi, terbang bola-balik, meringkik terus-menerus, masing-masing ganas dan banyak kulit kepala manusia mati rasa. Berdiri di antara ribuan pedang, dia bukan lagi manusia, tapi pedang ilahi yang ganas, kepala dari semua pedang. Aku mengandalkannya. Melihat adegan ini, Si Tunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Oke, begitu banyak pedang. Teknik rahasia yang sangat besar, apakah itu serangan kelompok? Ye Chen benar-benar menyadari teknik rahasia seperti itu. Ketika semua orang kagum, Ye Chen yang tidak jauh bergerak, sedikit mengangkat pedang surga merah, lalu tiba-tiba menjatuhkannya, menunjuk ke satu sisi. 10.000 pedang Chaozong. Mengikuti kata-katanya yang lembut, ribuan bayangan pedang yang berkeliaran di sekitarnya berteriak satu demi satu, seolah-olah mereka mendengarkan perintahnya. Arah ujung pedang adalah arah yang ditunjuk Ye Chen. Ribuan pedang berteriak, Foli Wanjian. Zeng, zeng, zeng. Segera, di istana seni segudang, semua pedang menjerit, masing-masing dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan semua pedang yang ditembakkan bersama bahkan lebih kuat, masing-masing dengan niat pedang yang misterius dan ganas. Si Tunan dan yang lainnya menatap lurus ke pemandangan besar ini. Apakah ini deretan pedang? Si Yan membuka mulutnya. Ini bukan susunan pedang, gumam Liu Yi, ini semacam kekuatan supernatural ilmu pedang, mengubah diri menjadi kepala ribuan pedang, dan mengendalikan 10.000 pedang menjadi senjata ilahi. Pedang akan menghancurkan arah hati, dan satu pedang bisa mengubah 10.000. Pedang, Wanjian Chaozong. Ini sangat menggantung. Setelah mendengar kata-kata Liu Yi, Si Tunan tanpa sadar menelan seteguk air liur. Junior Brother Ye tidak bisa berlatih lagi, tapi dia masih bisa memahami kekuatan gaib yang begitu kuat, bakat seperti monster. Aku akan menunggu, tidak sebaik dia. Kembali ke satu. Ketika semua orang kagum, Ye Chen yang tidak jauh berkata dengan lembut. Kemudian, bayang-bayang pedang terbang bergabung ke dalam tubuhnya satu demi satu dan menghilang. Adapun dia, auranya berubah drastis, seperti pedang suci yang tiada taranya. Segera, bayang-bayang Wanjian menghilang satu demi satu, dan aura pedang sengit Ye Chen tertahan di tubuhnya satu demi satu, dia menjadi biasa, seperti manusia biasa. Panggilan. Pada titik ini, dia perlahan menghembuskan nafas keruh, membuka matanya, mata gelap menjadi lebih dalam dan tertutup, dan masih ada sedikit kebingungan di mata yang jernih. Mungkin masih ada kekurangan dalam Tentousan Swords Chaozong miliknya yang masih jauh dari transformasi, seperti body training yang perlu diasah seiring berjalannya waktu. Hah. Berbalik sedikit, Ye Chen menyadari bahwa Si Tunan dan yang lainnya jauh, kapan kamu datang ke sini? Sudah ada di sini. Si Tunan menggaruk telinganya, bukankah itu hanya karena kamu berpura-pura? Omong kosong, apakah aku di sini untuk mewujudkan pedang? Saudara muda Ye, kekuatan supernaturalmu sangat kuat. Liu Yi sedikit tersenyum. Tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum. Ayo pergi. Mengikuti desakan Si Tunan, ke-9 orang itu berjalan keluar satu demi satu. Selama periode itu, Si Tunan, Nifeng dan yang lainnya mengintip Ye Chen lebih dari sekali, diam-diam berpikir bahwa junior kecil mereka yang tidak bisa berlatih bukanlah orang biasa. Setelah meninggalkan istana 10.000 seni, gerbang batu besar itu ditutup. Mereka tidak melihat Yang Dingtian, jadi mereka memberi hormat dengan hormat kepada dua tetua tertinggi yang menjaga istana Wansu, berbalik dan pergi. Awalnya setuju untuk minum setelah keluar, tetapi setelah semua orang keluar, mereka bergegas kembali ke puncak kultivasi mereka sendiri. Mereka masih perlu memahami seni rahasia yang mereka pelajari di istana 10.000 seni.
Wow! Ye Chen menggeliat dengan keras, dan berjalan menuju paviliun Wanbao. Hah! Ye Chen! Ye Chen sedang berjalan ketika sebuah suara datang dari murid yang datang. Memang benar bahwa Ye Chen adalah fokus perhatian kemanapun dia pergi, sehingga semakin banyak orang yang memperhatikannya, kebanyakan dari mereka menunjuk, dan suara diskusi juga satu demi satu, dengan desahan, seru dan penyesalan di nada. Mengenai hal ini, Ye Chen langsung mengabaikan mereka, dan dia terlalu malas untuk berdebat dengan para murid gosip ini. Namun, hanya karena dia tidak mencari masalah, bukan berarti beberapa orang tidak mencari masalah. Di seberang, sosok berpakaian ungu sudah berjalan dikelilingi oleh lebih dari selusin murid. Jika Anda melihat lebih dekat, itu bisa jadi Zuo Qiuming. Hei, bukankah ini pahlawan kita? Zuo Qiuming dengan ringan mengguncang kipas lipatnya, menatap Ye Chen dari atas ke bawah dengan penuh minat, cek cek cek. Adik Ye, kudengar basis kultivasimu telah lumpuh. Apa yang ingin kamu katakan? Ye Chen mengangkat telinganya. Bukan apa-apa. Zuo Qiuming tersenyum main-main, karena kakak Ye telah menjadi lumpuh, mengapa tidak menyerahkan pil dan cairan spiritual yang kamu kembangkan, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, kakak senior. Begitu komentar ini keluar, ada diskusi di mana-mana, dan orang bodoh manapun dapat melihat bahwa Zuo Qiuming sedang mencoba memanfaatkan api. Mengetahui bahwa kultivasi Ye Chen telah dihapuskan, dia melompat untuk menggertak Ye Chen. Kakak Zuo Qiu, bukankah itu juga? Pergi. Beberapa murid benar-benar ingin menjelaskan untuk Ye Chen, tetapi Zuo Qiuming meneriakinya sebelum dia selesai berbicara. Dia meneriaki murid-murid itu dengan ganas, dan Zuo Qiuming menatap Ye Chen di depannya lagi, saudara muda Ye, haruskah kamu mengeluarkannya sendiri, atau saudaraku, aku akan mengeluarkannya untukmu. Hah. Mendengar Ye Chen menghela nafas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke satu sisi, mengapa gadis itu tidak mengenakan pakaian apapun. Tidak ada pakaian. Apakah kamu punya? Di tempat itu, tidak kurang dari 40 murid menoleh dan berlari untuk melihat kemana Ye Chen melihat, termasuk Zuo Qiuming. Hanya saja ketika mereka melihat ke atas, mereka menyadari bahwa tempat yang dilihat Ye Chen, belum lagi wanita telanjang, bahkan tidak ada lalat. Kamu bercanda. Zuo Qiuming tiba-tiba menoleh. Namun, saat dia menoleh, dia melihat tamparan datang ke arahnya. Bentak. Tepuk tangan sangat jelas, dan Zuo Qiuming terhuyung-huyung oleh tamparan di tempat, dan dia tertegun sebelum dia sadar kembali, dia menemukan seseorang telah meraih salah satu lengannya. Kemudian, dia merasakan telapak kakinya meninggalkan tanah dan merasa tubuhnya kehilangan keseimbangan. Melihat ini, para murid yang hadir pada dasarnya menutupi mata mereka tanpa sadar. Ledakan. Kemudian, terdengar ledakan keras, dan seluruh tubuh Zuo Qiuming terhempas ke tanah, menghancurkan tanah menjadi lubang besar berbentuk manusia. Ye Chen adalah orang yang melemparnya seperti ini. Di Heng Yue, aksi melempar orang ini sepertinya adalah hak patennya. Ini sangat menggantung. Melihat pemandangan ini, mata para murid yang hadir semuanya menatap lurus. Bukankah dia tidak berguna? Kamu buta. Dia adalah serangan diam-diam, dan serangan diam-diam itu tidak bergerak sama sekali. Apakah kamu benar-benar buta? Pernahkah kamu mendengar bahwa unta kurus lebih besar dari kuda? Dia adalah pria kejam yang telah mengalahkan tubuh roh misterius. Bahkan jika dia menjadi cacat yang tidak bisa berkultivasi, tidak semua orang bisa menindasnya. Itu bukan salahku. Ye Chen sudah menepuk pantatnya dan pergi, dan dia tidak lupa mengambil tas penyimpanan Zuo Qiuming sebelum pergi. Di belakangnya terdengar raungan histeris Zuo Qiuming. Ini adalah ketiga kalinya. Dia telah dirampok oleh Ye Chen untuk ketiga kalinya. Pertama kali di hutan sepi, kedua kalinya di gunung di belakang gerbang dalam, dan sekarang dia ada di sini lagi. Hasil jerih payahnya properti, benar-benar dirampok oleh Ye Chen.